Hai Sobat Samsat, selamat datang di Podcast Wangi, podcast putar Samsat dan layanannya. Perkenalkan, saya Irta Puspita yang akan ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber kita. Dan di episode perdana kali ini kita akan membahas putar Samsat keliling bersama narasumber kita yang keren-keren banget. Yang pertama yaitu ada Ibu Novitri selaku PDPP Samsat Banyuwangi Kota. Selamat datang Bu. Dan juga narasumber kita yang kedua yaitu ada Ibu Yusi selaku PDPP Samsat Benculuk. Selamat datang Bu Yusi. Terima kasih ya Bu Novi dan Bu Yusi udah menyempatkan datang untuk ngobrol-ngobrol bareng di podcast episode pertama kita. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja masuk ke topik utama kita yaitu mengenai Samsat keliling. Nah, Sobat Samsat, pasti kalian kalau dengar kata Samsat mikirnya tempat untuk membayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Nah, tapi kan kalau di Banyuwangi Kota, di Banyuwangi ini Samsatnya ada dua, yaitu Samsat Banyuwangi Kota dan juga Samsat Benculuk. Tapi kalian tahu nggak sih, sekarang tuh ada loh yang namanya Samsat keliling. Sebenarnya apa sih Samsat keliling itu? Mungkin bisa dijelaskan sama Bu Novi. Terima kasih Mbak Irta, kami mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Irta, yaitu apa sih Samsat keliling itu? Samsat keliling itu adalah suatu layanan yang mendekatkan kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mudah dan lebih cepat, lebih dekat, juga efisien bagi masyarakat sendiri. Namun untuk Samsat keliling ini hanya khusus proses 1 tahunan. Oke, berarti Samsat keliling ini intinya adalah mendekatkan layanan Samsat ke masyarakat ya Bu ya? Iya betul. Nah, apalagi kan Banyuwangi ini luas banget, jadi masyarakat pasti terbantulah sama Samsat keliling ini. Ngomong-ngomong tentang layanan Samsat keliling, ini layanan itu menjangkau wilayah mana saja sih Bu Yusi? Baik Ibu Tirta, Mbak Tirta, untuk layanan Samsat keliling itu sudah berlaku untuk seluruh kecamatan yang ada di Banyuwangi ini. Seluruh kecamatan Banyuwangi, betul. Okay. Jadi kita sudah mempunyai jadwal layanan Samsat keliling. Contohnya untuk di wilayah selatan yaitu di hari Senin itu ada jadwal keliling di Kecamatan Bangurejo. Untuk hari Selasa itu ada di Kecamatan Muncar. Untuk hari Rabu di Kecamatan Tegal Delimo, dan hari Kamis ada di Purworejo, sedangkan hari Jumat ada di Kecamatan Tegal Sari, sedangkan hari Sabtu ada di Kecamatan Muncar lagi. Oke, baik. Berarti setiap harinya itu ada jadwal layanan Samsat keliling ya Bu ya? Kalau yang disebutkan oleh Bu Yusi tadi itu kan wilayah Samsat kelilingnya Benculuk ya Bu ya? Betul. Kalau misalnya di wilayah Samsat keliling Banyuwangi Kota bagaimana Bu dari Bu Novi? Sama dengan Samsat Benculuk juga, Mbak Irta. Di sini kita ada jadwal, sudah terjadwalkan untuk hari Senin. Ada di Kecamatan Serono, tepatnya di depan sekolah MTS. Untuk hari Selasa ini kebetulan ada di ujung Banyuwangi, perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Situbondo, tepatnya di Kecamatan Wongsorejo di dalam halaman perhutani. Untuk hari Rabu ada di Perumahan Pengatigan Rogo Jambi. Hari Kamisnya ada di dalam halaman kantor kecamatan yang sebelumnya ada di luar halaman karena kita mempertimbangkan keselamatan pada wajib pajak juga. Di pinggir jalan kita berkoordinasi dengan Pak Camat dan Pak Camat kebetulan juga mendukung. Untuk yang hari Jumat ada di lapangan Logejak juga masih Rogo Jambi. Nah, untuk yang hari Sabtu ini agak jauh dari induk Mbak Irta, yaitu di kantor kas Bank Jatim, tepatnya di Desa Gendoh, Kecamatan Sempu. Wah, luar biasa sekali ya. Berarti Samsat keliling ini benar-benar udah ada dari ujung utara Banyuwangi hingga ujung selatan ya Bu ya. Iya betul Mbak Irta. Nah, kalau misalnya Sobat Samsat ini lupa gitu kan, wah hari ini ada di mana ya Samsat kelilingnya, itu bisa dilihat di mana sih Bu untuk jadwal layanannya? Ya, kebetulan di Samsat kami sudah ada website. Ya, baik. Untuk di Banyuwangi ada di www
www.samsatbanyuwangi.id. Untuk yang di Benculuk www.samsatbenculuk.com. Mungkin itu bisa dilihat. Selain itu juga bisa dilihat di IG kita, juga ada semua, baik Benculuk Banyuwangi, juga termasuk Facebook, atau mungkin teman-teman bisa melihat status kita yang ada di Samsat yang mungkin kebetulan sama-sama punya teman di luar. Wah, luar biasa sih. Jadi Sobat Samsat nggak usah khawatir lagi ya, nggak usah bingung lagi kalau misalnya hari ini tuh layanan Samsat kelilingnya itu ada di mana sih. Bisa cek langsung aja di websitenya Samsat Banyuwangi ataupun Samsat Benculuk. Juga bisa dicek di media sosial seperti Instagram maupun Facebook. Atau mungkin bisa lewat WA juga ya Bu ya. Iya betul. Wah keren sih. Nah kan layanannya itu sudah dekat dan terjangkau banget bagi masyarakat Banyuwangi. Tapi untuk masalah biaya pajaknya Bu, apakah sama atau enggak dari Samsat keliling maupun dari Samsat induk? Iya, untuk biaya sama dan tidak ada perbedaan sama sekali, baik itu di Samsat induk maupun di Samsat keliling. Tanpa biaya tambahan ya Bu ya berarti? Tanpa ada biaya tambahan. Wah oke, keren dong. Lalu untuk persyaratannya bagaimana Bu Yusi? Apakah sama untuk pajak tahunan kan biasanya wajib pajak itu pakai KTP dan STNK asli. Apakah sama kalau di Samsat induk atau mungkin ada persyaratan lainnya? Baik Mbak Dita, untuk persyaratan pajak tahunan yaitu yang pertama adalah memakai KTP, yang kedua adalah KTP asli dan STNK asli. Makanya jangan sampai dilewatkan dengan kemudahan yang ada di Samsat keliling. Monggo dimanfaatkan untuk masyarakat wajib pajak. Iya benar. Tapi kayaknya kurang satu ya Bu ya, yaitu persyaratannya itu adalah bawa uang. Iya, baik. Itu yang paling penting. Nah untuk persyaratannya kan ya sama aja lah kalau misalnya Samsat mau bayar di Samsat induk atau Samsat keliling. Tapi kalau untuk layanannya bagaimana Bu? Apakah di Samsat keliling layanannya cepat atau bagaimana? Untuk layanan di Samsat keliling saya jamin lebih cepat karena hanya cukup 1 atau 2 menit saja. Wih, ya, cepat banget itu. Ya Bu. Betul. Kilat kita akan ya? sampaikan untuk mungkin ibu-ibu yang mungkin ingin makan permen, nggak sempat buka permennya sudah selesai. Wah. Untuk bapak-bapak juga gitu, kepingin ditinggal merokok, mungkin nggak sampai menyalakan korek itu sudah selesai. Iya gitu. Keren banget ya Bang Samsat keliling gini, langsung sat langsung beres ya Bu ya. Iya betul. Cocok banget nih buat Sobat Samsat yang pinginnya cepet dan gak ribet. Mantap. Hebat sih Samsat keliling Samsat Banyuwangi dan Samsat Benculuk ini. Tapi ini ada beberapa pertanyaan tambahan Bu dari Sobat Samsat yang udah dikirimkan melalui WhatsApp, melalui Instagram maupun Facebook. Ini mungkin saya bacakan pertanyaan pertama ya Bu ya. Mengenai ganti keplek atau plat di Samsat keliling itu bisa nggak Bu Novi? Dari awal tadi sudah kami jelaskan Mbak Irta, jadi untuk Samsat keliling ini hanya proses 1 tahunan. Jadi kalau untuk yang 5 tahunan atau ganti keplek memang harus kembali ke induk karena perlu dilakukan cek fisik kendaraannya. Oke, jadi Sobat Samsat bagi yang belum tahu kalau ganti plat itu kan harus melakukan cek fisik dulu. Nah cek fisik ini adanya cuma di Samsat induk, jadi kalau untuk ganti plat tetap harus ke Samsat induk ya. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, jika pajaknya itu terlambat, soalnya kan biasanya Sobat Samsat itu sering kelupaan kalau udah jatuh tempo, itu apa masih bisa nggak Bu Yusi dibayar di Samsat keliling? Baik Mbak Tirta, untuk pajak tahunan yang terlambat itu bisa diproses di Samsat keliling atau di layanan unggulan lainnya. Jadi untuk yang terlambat monggo langsung memproses di layanan unggulan atau Samsat keliling. Oke, jadi Samsat keliling ini tidak terbatas pada wajib pajak yang belum lewat jatuh tempo ya. Jadi yang sudah lewat jatuh tempo juga tetap bisa bayar di Samsat keliling. Ini ya Bu ya, dengar-dengar lagi ada pemutihan kan ya. Jadi mungkin wajib pajak Sobat Samsat ini bisa banget memanfaatkan pemutihan ini bayar di Samsat keliling. Gak perlu lagi khawatir bakal didenda. Lalu untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu, kalau bayar di Samsat keliling ini apa udah sah pembayarannya atau bagaimana? Untuk bayar Samsat keliling jelas sudah sah dong, karena juga ada pengesahan juga di situ.
Berarti di Samsat kali ini udah ada proses pengesahannya ya Bu Iya, ya. betul, Jadi Mbak Irta. udah nggak usah khawatir lagi pokoknya sobat Samsat yang mau bayar di Samsat keliling. Ya, nggak perlu ke Samsat Induk lagi. Iya, udah langsung jadi gitulah ya Bu. Iya, betul. intinya. Nah, gimana nih Sobat Samsat? Udah jelas kan pertanyaan-pertanyaannya udah dijawab semua oleh narasumber-narasumber kita. Dan ya udah nggak usah nunggu apa-apa lagi kan, langsung aja bayar pajak kendaraan bermotornya di Samsat Keliling. Karena udah cepat, efisien, dan nggak perlu jauh-jauh lagi. Nah, sekarang kita udah di penghujung episode. Jadi mungkin terima kasih buat narasumber kita yaitu Bu Novi dan Bu Yusi udah menyempatkan datang untuk ngobrol bareng. Mungkin next time bisa lah ya kita ngobrol lagi di episode-episode selanjutnya. Oke. Dan Sobat Samsat, sampai jumpa di episode selanjutnya.